Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fa alhamdurun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 23 Allah menjelaskan tentang siapakah orang-orang yang kelak akan bisa mendapatkan fasilitas masuk surga bersama keluarganya. Di surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 23 Allah mengidentifikasi siapakah orang-orang yang kelak masuk surga bersama keluarganya. Para mufassir menjelaskan bahwasannya masuk surga bersama keluarga itu adalah sebuah fasilitas di surga yang memang tidak semua bisa mendapatkannya. Bayangkan panjenengan di tempat yang paling indah di muka bumi ini, misalkan panjenengan ada di daerah taman wisata paling indah di muka bumi ini misalkan, tapi kok sendirian, pasti rasanya tidak enak. Maka ketika panjenengan bisa masuk surga bersama keluarga, maka itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan ketahuilah, salah satu karakteristik orang yang akan bisa masuk surga bersama keluarganya adalah mereka yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Mereka yang senantiasa menyambung yang putus. Mereka yang tak henti berikhtiar menyambungkan ukhuwah, menyambungkan silaturahim, dalam arti silaturahim dengan keluarga pun silaturahim sama kaum muslimin. Maka kalau panjenengan hari ini kersa rawuh sedaya untuk berikhtiar di sela-sela kesibukan, di sela-sela keruwetan di rumah, barangkali masih kersa untuk rawuh bersama-sama, menyambung ukhuwah, menyambung silaturahim, menghadiri kajian ini, semoga ini tanda panjenengan semua insya Allah kelak mendapatkan fasilitas masuk surga bersama keluarganya. Maka pertahankan. Saya tadi melihat tagline di bawah ini kan apa bu namanya ini? Bertaklim. Nah, bertaklim, bersilaturahim, meraih ridha Allah. Maka insya Allah ini adalah jalan yang tepat, jalan yang benar. Pertahankan baik-baik. Jangan mudah terombang-ambing silaturahim kita. Jangan mudah dipatahkan hanya karena berbeda pendapat,
Berbeda pendapat itu biasa, gitu ya. Berbeda pendapat itu biasa. Yang penting sama-sama punya dalilnya. Kita semua bersaudara. Sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang pakai kunut. Yang pakai kunut benar, yang nggak pakai kunut benar. Terus yang salah siapa? Tuh. Yang subuh 6:30 itu yang salah, Bu. Oke. Mari kita bersaudara, semoga kita bersama-sama di sini kita bisa bertemu, kelak di surga kita ketemu lagi. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mohon maaf hari ini saya tidak menampilkan PPT karena harus berbagi konsentrasi gitu ya. Jadi tadi alhamdulillah kok pas jam 9 kurang 10 insya Allah saya sudah menginjakkan kaki di rumput, tapi karena kebulet-bulet apa namanya jadi saya mohon dimaklumi. Hadirin, tema kita kali adalah jadilah manusia istimewa. Rujukannya di mana? Rujukannya dalam surat Al-Imran 133 134. 133 134. Hadirin, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 Allah menjelaskan tentang surga yang tidak biasa. Surga yang tidak biasa. Yang di sana Allah gambarkan surga yang seluas langit dan bumi. Sebelum kita masuk ke ayatnya, untuk memudahkan begini, saya ambil analog contoh dengan sebuah pertanyaan begini. Kenapa gajinya OB itu beda dengan gaji direktur? Kenapa, Bu? Kenapa? Karena tanggung jawabnya berbeda. Betul? Baik. Besar mana gajinya Dirut dengan gaji OB? Pasti Dirut. Karena apa? Karena dia lebih besar tanggung jawabnya, lebih berat yang dipikulnya. Betul begitu ya? Baik. Sekarang kalau dibalik, ketika kita melihat ada sebuah aktivitas ternyata bergaji besar, maka yang terbayang di benak kita adalah berarti aktivitas itu tidak mudah. Berarti aktivitas itu butuh effort, butuh tanggung jawab yang besar. Betul gitu, Bu? Oke. Pengapunten Ustaz nggih. Tadi saya matur nuwun bisa disiapkan. Biasanya saya pakai gasnya. Mbak Hari tadi karena ada harus berbagi-bagi, jadi saya mohon maaf. Intinya nggak ke bawah gitu ya tadi, Bu. Ke bawah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ada sesuatu aktivitas gajinya besar, maka yang terbayang tanggung jawabnya besar. Sepakat ya dengan logika itu? Mari sekarang kita bawa logika ini, bayaran versus tanggung jawab ini, kita bawa untuk memahami ayat yang akan kita bahas ini. Hadirin, Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran 133 tentang dua nikmat yang tidak biasa. Dua nikmat yang tidak biasa, yang sangat besar. Boleh dibaca ayatnya, Bu? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Baik. Ternuan Allah. Artinya bisa dibaca, Bu? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan
dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, matur nuwun. Kita pahami ayatnya, Bu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah menjelaskan ada dua, Bu, di situ yang Allah siapkan sebagai nikmat yang besar. Apa itu? Yang pertama adalah maghfiratim mir rabbikum. Apa itu? Ampunan dari Allah. Hadirin, ayat ini menyuruh kita untuk bersegera berikhtiar menuju ampunan Allah. Nun sewu, panjenengan butuh ampunan Allah mboten? Butuh nggih? Pertanyaannya, kenapa panjenengan butuh ampunan Allah? Untuk menuju surganya Allah. Dalam? Untuk mendapatkan surga Allah dan menuju surganya Allah. Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Sekolah. Belum selesai ceramahnya. Kenapa? Agar terhindar dari azab, begitu. 95, Bu, kurang sedikit. Ada yang lain? Tuh, Bu, 100, Bu. Boleh pulang duluan. Agar masuk surga. Tahu rumus masuk surga, Bu? Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Apa itu artinya? Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan masuk surga. Semoga kita termasuk dalamnya. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ternyata timbangan amalnya, keburukannya lebih banyak dibanding kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, maka tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min. Maka rumus surga sederhana, Bu, harus lebih banyak kebaikannya dibanding keburukannya. Memang disclaimernya begini, Bu. Apa disclaimernya? Catatan lah sudah begitu. Kita tidak bisa masuk surga dengan amal kita ansih. Kita tidak bisa masuk surga dengan amal kita saja, tapi amal kita akan menjadi pengundang rahmat Allah dan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Intinya tetap, jika ingin masuk surga, amal kebaikan harus lebih banyak daripada dosanya. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Baik. Nah, permasalahannya adalah setiap hari dosa kita nambah, mboten, Bu? Nambah. Betul. Yakin? Bangun jam 3, sholat tahajud, oh jempol, Bu, berpahala masihan. Terus habis sholat tahajud baca Quran, top, berpahala masihan, Bu.
Jam 4:15 dengar adzan, berangkat ke masjid, sholat jamaah subuh, top, berpahala masihan Bu. Habis sholat subuh, perbanyak zikir, baca Quran, ikuti taklim sampai keluar matahari, kemudian tambah 10 menit sholat syuruk, sholat isyraq, top, pahalanya luar biasa. Kemudian ditambah lagi duha setelahnya, top. Tapi kemudian 10 menit berikutnya cerita berbeda. Apa itu? Masuk episode nyelatu bojo. Pulang ke rumah marah-marah lagi, marahi suami, marahi anak. Hadirin, maka kadang-kadang kita pahala nambah, dosa juga nambah. Perkaranya banyak mana Bu? Setiap hari banyak nambah kebaikannya atau nambah dosanya? Maka kita butuh ampunan Allah. Betul Bu? Kita butuh ampunan Allah. Hadirin, lantas maka inilah Allah menawarkan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Kita butuh ampunan Allah. Hadirin, bayangkan andai tidak ada ampunan Allah, rasanya susah kita masuk surga. Dengan profil model tadi Bu, nambah dosa sama nambah ganjaran nih meh podo, malah jangan-jangan banyak dosa. Na'udzubillah min. Jadi kita butuh ampunan Allah. Baik. Yang kedua, Allah menawarkan apa di situ? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah menawarkan adanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin, Allah nawarkan surga seluas langit dan bumi. Sepanjang pengetahuan kami, dalam penelitian kami, ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga setidaknya ada 40, yang terbagi 38 kali itu Allah membahas tentang nikmat-nikmat surga. Ada air di bawahnya, ada sungai mengalir di bawahnya, dan hanya 2 ayat yang menawarkan surga dengan luasannya. Hadirin nun sewu, saya ambil contoh, kalau panjenengan di perumahan itu tipe rumah itu menunjukkan harga buatan Bu. Kalau tipe 36 dengan tipe 54 mahal mana Bu? Kalau 54 dengan 75, ada nggak tipe 75 ya? Ada 75, 70. Ada semakin luas semakin mahal, betul ya? Maka bayangkan Bu, kalau Allah menawarkan surga seluas langit dan bumi, Allah menawarkan surga seluas langit dan bumi, apa artinya? Jenengan ditawarkan surga yang tidak biasa, jenengan ditawarkan surga yang tidak biasa, tapi yang ditawarkan untuk jenengan adalah surga tipe istimewa. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, lihat, Allah menawarkan 2 hal tadi yang kita butuhkan. Pertama, kita butuh ampunan Allah. Yang kedua, kita butuh ada surga yang tidak biasa. Kita ingin yang lebih hebat, bahkan Allah sudah menawarkan surga tipe istimewa.
Pertanyaannya, kalau logika tadi, logika bayaran tadi, logika gaji tadi, kita buat memahami ayat ini, maka jika bayaran besar, yang terbesit adalah tanggung jawab yang besar, pekerjaan yang tidak mudah. Sekarang mari kita cek ke ayatnya. 133 Ali Imran menjelaskan fasilitas yang istimewa, maka siapakah yang berhak mendapatkan ini? Allah menjelaskan 134-nya. Monggo Bu. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik. Hadirin, di ayat 133 Allah menunjukkan fasilitas surga tipe istimewa, ampunan dan surga tipe istimewa. Siapa yang berhak mendapatkan ini? Maka yang berhak mendapatkan ini Allah tunjukkan di dalam ayat 134-nya. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau bahasa Mojokerto, loman walaupun tanggal 6 maupun tanggal dan sewu. Tiang loman niku gampang napa susah? Susah Dan kita dalam ayo gampang nopo angel? gampang susah. Angel Bu, bukti ini bolak-balik diumumakan kan? Masjid sedang membangun, butuh ini, butuh itu. Ya kan? Ternyata tidak mudah. Dan memang Bu, dan memang tidak mudah karena Allah sudah menyiapkan bayaran yang istimewa. Maka orang-orang yang nuruti medit, yang kikir, itu orang biasa Bu. Sedangkan orang istimewa adalah mereka yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit, yang mereka pemurah walaupun dirinya sendiri sedang merana, yang mereka berusaha menolong orang lain walaupun dirinya sendiri sedang membutuhkan pertolongan itu. Maka orang istimewa yang pertama karakternya adalah loman dalam kondisi apapun. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Nyantol mboten? Alhamdulillah. Gimana Bu? Jadi orang biasa apa orang istimewa? Istimewa banget. Kalau jenengan milih jadi orang biasa, nggak dapat tadi Bu, nggak dapat ampunan, nggak dapat surga tipe istimewa, nggak dapat Bu. Yang dapat hanya orang istimewa. Siapa dia? Orang istimewa. Karakter pertama tadi, loman dalam kondisi apapun. Dia sedang senang ataupun susah, tanggal 6, tanggal tua, tidak penting bagi dia. Yang penting dia berusaha menjadi orang pemurah. Dan itulah tipe pertama, orang istimewa. Semoga yang hadir hari ini semua adalah manusia-manusia istimewa. Hadirin nun sewu, orang pemurah itu kata Rasulullah SAW, as-sakhiyu, orang pemurah, qaribum minallah, dekat dengan Allah, wa qaribum minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribum minal jannah, dan dekat dengan surga.
wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Bu, ibu, orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhil, orang-orang bakhil niku medit, pelit, apalagi namanya, Bu? Cetil, pahit. Orang-orang yang pelit, bakhil alias cetil, ba'idum minallah, jauh dari Allah, wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia, wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga, wa qaribum minan nar, bahkan dia dekat dengan neraka. Orang sing medit tepi saking Gusti Allah, tepi saking menungso, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Saya menggunakan bahasa campuran, betul apa Ibu? Faham betul panjenengan? Alhamdulillah. Apa diganti bahasa Jerman mawon? Nggih, yen gak paham kok gak paham padha wae. Hadirin, orang pemurah dekat dengan Allah. Maka orang-orang yang pemurah, Bu, itu doanya gampang diterima sama Allah. Atas izin Allah. Doa-doa kita itu, Bu, mudah diterima loh kalau kita pemurah. Bahkan kalau punya salah gampang dimaafkan. Yang kedua, dekat dengan manusia. Orang pemurah dekat dengan manusia. Saya ambil cek sosial, misalkan begini, saya tanya jenengan, pilih mana jenengan? Pilih teman sing loman apa sing medit? Loman. Misalkan jenengan gak ada konco kabeh loro, nek isok loman karo no medit karo. Loman karo. Dan susah di konco loro medit karo. Hadirin, maka secara naluri kita senang dengan orang-orang yang baik, orang-orang sing loman. Maka benar kata Rasulullah, orang yang pemurah dekat dengan manusia. Sambil contoh lagi, jenengan misalkan napa nggadahi koncone luwoman, Bu, isu-isu niku penetris kok pecel gitu. Rotok siang-siang, cik kober-kobering, ngelingi jenengan ngirimi kolak. Dalu-dalu nu sik kober-kobering, ngelingi jenengan, dia pulang dari Malang, mantun sambang mantu, teng mriko dadakno sik gawakne napa? Martabak, gitu. Loh, ternyata napa dadaan, dumadaan sing napa rencange panjenengan sing loman niki. Orang yang begitu pemurah dengan panjenengan ini, teman panjenengan, ternyata dikabarkan sakit, Bu. Mbak Yu, koncone jenengan sing luwoman niku mang lho, arek emang tiba kepreset saiki nang rumah sakit. Jenengan dungone ana, Bu? Dungone apik nggih. Muga-muga ndang waras, cesok maringi martabak maneh. Doanya baik kan? Sebaliknya, banyak nggak ada konco mau saking medite sampai wit kelengkeng ono nomor Bu. Saking medite. Dadakne panjenengan oleh kabaran, Bu, Mbak Yu, opo? Koncone panjenengan sing mau wedhiti lho, arek emang tiba kecekur got. Nah, kan? Hadirin, maka benar kalau orang pemurah dekat dengan manusia. Yang ketiga dekat dengan surga. Nun sewu, tenggene surga niku mboten wonten kapling damel tiyang medit. Tenggene surga mboten wonten kapling damel tiyang medit. Maka tolong, Bu, sing panjenengan punya rencana medit tahun ini, tolong batalkan saja.
Karena di surga tidak ada tempat bagi orang-orang bakhil, bagi orang-orang kikir, tidak ada. Ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar, malah justru dia dekat dengan neraka. Hadirin Allah, maka orang-orang yang pemurah dalam kondisi apapun dialah orang istimewa. Pilih mana Bu? Jadi manusia biasa atau istimewa? Jadilah manusia istimewa. Yang kedua, Allah menjelaskan siapakah orang yang akan mendapatkan ampunan dan surga tipe istimewa tadi. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz. Apa itu? Bisa memanage, bisa menahan amarah. Orang-orang yang suka marah itu orang biasa. Digoda titik muring-muring itu biasa, dibully sedikit pemarah itu biasa. Orang-orang yang dibully tapi ya tetap sabar, orang yang disakiti tapi tetap sabar, itu baru orang-orang istimewa. Hadirin, maka kalau panjenengan digarai terus kok pingin muring-muring, pengen ingat-ingat ayat tadi, jenengan kok digarai koncone jangan muring-muring, ingat ayat tadi, milih pundi panjenengan? Milih ngelabrak napa milih surga tipe istimewa? Milih pundi Bu? Ngelabrak mawon cek lega. Napa milih surga tipe istimewa? Surga tipe istimewa. Maka sayang Bu, kenapa sih hanya nuruti marah kita? Paling pol lego mawon, paling pol napa? Puas. Tapi setelah itu kita nggak mendapat apa-apa, bahkan mendapat kerugian. Kita jauh dari teman kita, kita dianggap napa? Pemarah dan segala macamnya. Tapi kalau kita mau menahan diri, jenengan mendapatkan janji Allah, ampunan dan surga tipe istimewa. Hadirin nun sewu, orang-orang yang bisa menahan marah padahal dia bisa melampiaskan marahnya atau bahkan boleh, contoh misalkan jenengan naik motor terus dadak di serempet kali tiang, jenengan jelas mboten salah loh, jenengan dukani nih kok jane nggih mboten salah, tapi kok masih bisa menahan amarah, masih bisa menahan amarah dalam kondisi kita boleh bahkan melampiaskan itu, masih bisa menahan amarah. Orang kayak begini, kata Rasulullah begini, seorang laki-laki yang bisa menahan amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya, maka kelak di akhirat dia akan dipanggil pertama kali oleh Allah. Untuk apa? Ketika semua dalam alam mahsyar itu dipanggil oleh Allah, untuk apa? Untuk milih bidadari lebih dulu. Loh lah enak yang jalan Ustaz. Nah, nek ibu-ibu terus pundi? Non saya Bu. Nah ibu-ibu, orang perempuan yang senantiasa bersabar dengan kekurangan suaminya, bersabar dengan perilaku pasangannya yang kurang baik, dan bersabar senantiasa berikhtiar yang baik, tidak meluap-luapkan amarahnya. Orang yang begini Bu mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Asiyah istri Raja Fir'aun. Mulane nek jenengan teng griya, jenengan tukani bapakne arek-arek, hati-hati Bu. Nek bapakne arek-arek pengen seneni kok meneng ae, jangan-jangan dia mikir hadis tadi. Gak apa-apa Bu, sampean lolono gak apa-apa. Aku menin akhir milih widodari. Gak bahaya panjenengan.
Sebaliknya jenengan kok digoda kali garwane, angel dinasehati, wong dijak rundingan malah tinggal mancing, kadek mancing nggawa koper, mancing perkara jenenge itu. Sing sabar Bu, mboten usah muring-muring, sing sabar jero ati mawon muni pancen Fir'aun. Gak kaget. Hadirin, maka orang yang bersabar dia mendapatkan pahala yang besar. Dia layak mendapatkan ampunan Allah dan surga tipe istimewa. Gimana Bu di rumah nanti? Nek dikarai muring-muring napa milih surga mawon? Surga mawon nggih. Tapi insyaallah. Enten jamaah kok tangga tetes pundi Bu? Nggih ngeten Ustaz, kula celatu riyin man ngeten kula sabar. Yo jeneng gak sabar Bu. Ya Allah. Pon, kita dapat dua. Apa tadi Bu? Bagaimana menjadi orang istimewa yang kelak mendapatkan ampunan Allah dan surga tipe istimewa? Yang pertama apa? Menjadi orang pemurah dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi apapun. Okay. Yang kedua, Bisa menahan amarah. bisa menahan Alias amarah. sabar. Hadirin, maka kalau jenengan kok kumat medite misalkan, ingat-ingat ayat tadi. Jangan maringi sumbangan, suwi ngoten nggih. Ah, eling-eling niku Ali Imran 133. Melendi Bu, nerus nomor dite napa milih surga tipe istimewa. Surga nggih? Alhamdulillah. Man jamaah Darun Nisa gitu. Luar biasa manyan nggih. Yang mriki loman-loman nggih Bu? Loman-loman mriki nggih to? Nggih, insyaallah. Loman-loman sing medhit bentuki to? Boten tuki nggih. Sing medhit boten ngenten maksudnya boten tuki. Yang kedua apa? Untuk menjadi manusia istimewa, maka yang kedua belajar menahan amarah. Yang ketiga, Allah dawuh wal afina 'anin nas. Yang ketiga adalah mudah memaafkan orang lain. Hadirin, memaafkan itu mudah apa susah? Susah. Susah apa sulit? Sulit. Susah memang. Buktinya mendodok terus toh. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nun sewu. Saya pernah menjelaskan ini dalam judul tersendiri. Kajiannya itu adalah hebatnya menjadi pemaaf. Hebatnya Bu menjadi pemaaf. Itu berangkat dari satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang memaafkan. Menurut saya sampaikan di forum itu, dugaan saya memaafkan itu tidak hanya sekarang tok susahnya nih Bu. Mulai zaman biyen niku pancen angel. Iya. Buktinya salah satunya ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu enten satu bab khusus yang membahas tentang memaafkan. Berarti pancen bedodok niku mulai biyen Bu enten. Tadi mboten jenengan tok sing angel. Ternyata kan dia angel. Hadirin, nah orang-orang yang saya oke. Pangapunten biasa nek mantun mam sambel ngeten niki ya. Baik, hadirin makullah. Memaafkan ini apa sih fadilahnya memaafkan? Ini saya jelaskan sambil agar kita semakin semangat untuk memaafkan.
Karena untuk menjadi memaafkan itu memang tidak mudah, maka coba kita gali lebih dalam bagaimana sih fadilahnya orang memaafkan itu. Hadirin, ada beberapa fadilah memaafkan itu, Bu. Yang pertama, orang memaafkan itu orang memaafkan itu akan dekat dengan ampunan Allah. Orang memaafkan akan dekat dengan ampunan Allah. Dalil pertama tadi surat Ali Imran 133, ya kan? Allah menjelaskan ampunan Allah, ya kan? Maka orang yang memaafkan akan dekat dengan ampunan Allah. Nah, di ayat yang lain di surat An-Nur ayat 22, Bu. Surat An-Nur ayat 22. Oh, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Jazakallah. Surat An-Nur ayat 22. Monggo, Bu, dibaca, Bu. Nggih. Ayat 22. Surat An-Nur itu surat keberapa, Bu? 24. Ayatnya 22. Sampun pinang nggih? Baik, monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Masya Allah. Monggo. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, yaitu orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Baik. Hadirin, ayatnya jelas. Allah menawarkan ampunan ketika kita bimbang memaafkan atau tidak. Ketika kita gamang, kita memaafkan atau tidak, Allah nawarkan ampunannya jika kita mau memaafkan. Hadirin, maka orang-orang yang mudah memaafkan, dia dekat dengan ampunan Allah. Dekat dengan ampunan Allah. Kira-kira kalau kita punya hati yang enggak nyaman, bedodok, diteruskan bedodoknya, napa ampunan Allah mawon, Bu? Ampunan Allah. Damel napa terus bedodok nggih? Tiwas, capek gitu. Tiwas jantungan gitu. Nggih, jantungan. Darah tinggi ini kambuh, ya Allah. Yang kedua, apa sih fadilahnya orang yang mudah memaafkan itu? Kalau tadi dekat dengan ampunan Allah, jelas. Yang kedua adalah kalau kita mudah memaafkan, itu kita termasuk orang istimewa. Tadi kan ayatnya kan 133 juga kan? Allah menjelaskan kita mendapatkan surga tipe istimewa, dan yang dapat hanya orang-orang tipe istimewa. Nah, ayat yang lain dalam surat Asy-Syura, ayat 43. Asy-Syura itu surat keberapa? 42, ayat 43. Cobi. Kalau ditulis begini ini nanti teng dalam diwasmali mboten, Bu?
Alhamdulillah. Soalnya kula niku enten jamaah Bu, wonten niku gawene nulis. Tapi kok beri maca pas ngaos mawon. Niki mboten nggih? Mboten beda. Mboten beda. Mboten nggih? Baik, alhamdulillah. Nyampe rumah di murojaah lagi gitu nggih. Dilihat lagi tafsirnya bener enggak sih Ustaz Imam Muni, lihat tafsirnya gitu nggih. Bagus, sip. Monggo Bu. Ya, Bu. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Allah. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang sangat mulia. Hadirin, bersabar dan memaafkan termasuk azmil umur. Apa itu azmil umur? Kalau yang buka tafsirnya, azmil umur ini adalah sebuah kondisi yang tidak biasa memang, dan kebaikannya juga tidak biasa di situ. Karena ini orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Maka orang-orang yang azmil umur, dia layak mendapatkan pujian, dia layak mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang berbeda Bu. Maka kalau orang memaafkan, orang yang mudah memaafkan, dia memang orang istimewa. Orang yang mudah memaafkan, kamu memang beda. Kamu memang beda, tidak sama dengan yang lain. Maka jangan jadikan kita orang biasa Bu. Ayo berikhtiar jadi apa? Manusia istimewa. Dengan apa? Jadilah orang mudah memaafkan. Ada lagi fadilah yang lain, yaitu dicintai Allah. Orang mudah maafkan dicintai Allah. Dalam hadis Imam Ahmad, nomor hadis 24322 dengan isnad sahih. Ini seperti yang Rasulullah sering yang sering kita dengar ketika akhir Ramadan. Rasulullah pernah ditanya oleh istri baginda, ya Rasulullah, kalau akhir Ramadan 10 akhir Ramadan itu terutama baca nopo? Kemudian kanjeng Nabi ndawaken ngajari garwanipun apa? Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang pakai karim, ada yang pakai karim, enggak apa-apa, sama-sama ada. Mbok usah keleng-kelan, sampean kono karime, sampean karim. Gara-gara Pak Karim niku ART soalnya gitu. Enggak apa-apa, sama-sama. Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Nah, Allah mencintai orang pemaaf. Ada yang dakwakan itu maknanya adalah beliau sangat pemaaf. Tapi makna lain, beliau memang menyukai orang-orang pemaaf. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita menjadi orang pemaaf, yakin kita memang menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilih pun ibu bedodok nopo memaafkan mawon. Dalam ada 3 fadilah tadi yang kelengkakan. Pertama apa? Akan dekat dengan dekat dengan ampunan Allah. Pilih pun ibu di sepura Gusti Allah dosane telas napa nurus nomor dodoke di sepura Gusti Allah. Sepura Gusti Allah mawon. Yang kedua, panjenengan akan punya derajat istimewa. Pilih pun ibu derajatnya naik jadi istimewa atau nurus nomor dodok. Yang ketiga, jenengan dekat dengan dicintai Allah, insya Allah. Maka kalau 3 ini saja, masa sih kita nggak mudah memaafkan? Jadilah orang pemaaf Bu. Salah nopo sih Bu, rencangi kok sampai berdodok sampai yang mene. Tidak hanya nopo berdodok kali rencangi, bahkan berganti generasi. Ketemu putrane gak nyopo, putune le sekolah ngarepe salim gak disopo Kak, ben mbahmu menasati. Astagfirullah. Dalam
turun temurun. Astagfirullah. Maka maafkan, apa sih salah saudara kita? Maafkan, Bu. Apa sih salah dia? Wong ngoten mawon kok. Daripada kita terlewat surga tipe istimewa, daripada kita terlewat ampunan Allah, terlewat dengan kecintaan Allah, sayang, Bu. Maafkan saja. Putrane, garwane misalkan, kadang enten yang berdodok kali bapak arek kan, Bu. Nopo sih salah bapaknya lari-lari, Bu? Maafkan saja, Bu. Maafkan saja. Nopo sih salah bapak lari niku? Paling pol kan gara-gara pernah pamitan minta nikah lagi toh. Walah ngoten mawon, maafkan, Bu. Izinkan saja. Loh, gak bahaya ta? Ya Allah. Jadilah orang pemaaf. Kalau gitu ya susah. Wangel sing iki Ustaz. Suat sandal iso. Baik, jadi kita sudah paham. Ternyata surga tipe istimewa, ampunan Allah disiapkan tidak untuk semua orang, tapi hanya bagi mereka kategori manusia-manusia istimewa. Siapa mereka manusia istimewa? Pertama, dermawan, pemurah dalam kondisi apapun. Tolonglah saudara kita, dia sikap memperhatikan orang lain ketika dirinya sendiri butuh, bahkan dia masih mementingkan orang lain. Ini orang istimewa. Yang kedua, dia bisa menahan amarahnya, padahal itu bisa dia marah, bahkan dia boleh, tapi dia bisa menahannya. Itu tipe orang istimewa dan akan mendapatkan surga tipe istimewa. Yang ketiga, dia senantiasa menjadi orang pemaaf. Dia mudah memaafkan orang lain, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan bukan dalam rangka membenarkan yang salah, tapi bagaimana dia memberikan ruang bagi dia untuk kembali lebih baik. Hadirin, orang yang pemaaf, dia adalah karakteristik manusia istimewa. Maka pilih mana, Bu? Jadi manusia biasa-biasa atau istimewa? Jadilah istimewa, karena hanya dengan itu panjenengan akan mendapatkan ampunan Allah dan surga yang tipe istimewa. Semoga yang hadir hari ini kita berikhtiar menjadi orang-orang yang istimewa. Jadilah orang pemurah, bisa menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bu, sebelum saya tutup? Kita jam berapa, Bu? Sampai jam itu? Setengah 11. Oh gitu, nggih. Baik, masih ada waktu. Silakan. Ada, monggo, silakan, Bu, nggih. Silakan. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, PR gitu, nggih. Baik, insyaallah. Monggo, Bu, silakan, Bu. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Sebetulnya kami tidak bertanya, sebetulnya hanya ingin memantapkan hati saya. Oh gitu, baik. Monggo, silakan, Bu. Nggih, monggo. Jadi saya emang hidup ini kan banyak masalah ya Pak, ya biasa Pak, ya nama hidup pasti ada masalah. Oh iya, Hanya. bentar, Bu. Nah, itu tadi saya untuk menjadi orang yang pemaaf dan pemurah, sabar terutama. Nggih. Itu bolehkah saya berdasarkan mungkin ayat Allah saya nggak hafal, bahwa Allah itu semua kejadian di dunia ini pasti dengan izin Allah. Oh ya. Bismillah, itu yang saya pegang. Betul, betul. Dengan itu bolehkah saya berpegang pada itu untuk menjadi sabar dan pemaaf, karena dengan semua izin Allah, dia marah pun kepada saya itu pasti diizinkan Allah. Itu saya inginnya seperti gitu. Jadi hanya itu aja Pak, saya ingin mantap Pak. Baik. Gitu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung saya jawab atau gimana? Saya jawab langsung aja, ya. Oh, ada lagi. Monggo, silakan. Ada lagi. Silakan. Monggo. Wonten? Wonten? Sudah. Ramadan. Oh, ini kok belakang. Wonten. Nggih, monggo. Belakang wonten. Iya, paling belakang Ibu, monggo. Oh,
Sedap. Monggo Bu, kesane semua dengar. Terus nanti monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rusida. Nggih. Mau tanya supaya sholat setiap waktu maupun sunnah itu dengan khusyuk, dengan hati yang sabar supaya diterima Allah Subhanahu wa taala, itu gimana caranya? Sampun niki mawon Bu. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi yang lain? Dua mawon? Dua dulu. Baik, dua dulu. Yang pertama caranya sabar, yang kedua caranya khusyuk, gitu nggih. Begini. Hadirin, orang kena musibah. Kena musibah. Itu sungguhnya kalau kita runtut ada sebabnya, Bu. Dari mana datangnya musibah? Paling tidak ada dua sebab, Bu. Yang pertama, seseorang kena musibah, artinya musibah itu datangnya adalah karena memang desain asli dari Allah SWT. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat apa itu, Bu? Yang bisa jawab? Belum. Al-Balad. Al-Balad. Ayat berapa? Ayat 5. 4 atau 5? Oke. Baik. Al-Balad. Ya, Al-Balad, betul. Nah, Allah menjelaskan di ayat ini, Bu, bahwasannya Allah menciptakan manusia itu memang desain aslinya itu akan menghadapi masalah-masalah, Bu. Jadi manusia ini, dunia ini Allah ciptakan memang desainnya begini. Pernah nggak mendengar ada ungkapan bahwasannya dunia itu darul imtihan? Darul imtihan. Apa itu, Bu? Rumah terakhir. Rumah apa itu? Ujian. Dunia ini memang tempatnya ujian, Bu. Di sini nggak ada yang nikmat yang hakiki, mboten wonten. Orang miskin ya diuji, orang kaya juga diuji, betul betul, Bu? Ya. Orang pinter diuji, orang nggak pinter diuji. Orang cantik diuji. Saya bilang jelek loh, Bu. Kurang cantik. Orang nggak cantik. Kurang cantik. Ya Allah, semua ujian, tidak ada yang hakiki. Apa dikira punya duit itu enak? Belum tentu, Bu. Apa dikira punya mobil itu enak? Belum tentu, Bu. Karena semua adalah ujian. Ini yang pertama, Bu. Artinya ketika kita menghadapi musibah, menghadapi ujian, sadarlah memang kita hidup di dunia. Mboten wonten, Bu, teng mriki sing tenang, mboten enten. Nggih mboten, Bu. Ayo, sing mboten nate king masalah belas ngacung, Bu. Ada Ustaz. Mboten toh? Mboten enten wong ketinggalan wajah bermasalah kabeh. Insyaallah semua ahli surga nggih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, memang enggak ada. Kan memang ya ini desain asli kehidupan itu begitu. Gitu nggih. Yang pertama. Yang kedua, musibah itu datang karena dosa kita. Nah tuh. Karena apa? Dosa kita. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya, Bu? Dosa kita? Iya. Ya. Gimana? Maksudnya Di mana ayatnya? Sebentar. Ya. Bunyinya gini bunyinya. Saya lupa ayatnya. Tapi bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin
fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah menjelaskan wa ma asabakum min musibatin, dan apapun yang menimpa engkau sebagai musibah, fabima kasabat aydikum, itu semua gara-gara dosamu, ulah tanganmu sendiri, maknanya dosamu. Jadi musibah niku ndak jauh dari perbuatan kita. Saya punya aktivitas lain, Bu, sebagai terapis Al-Quran. Pernah dengar terapis Al-Quran? Ruqyah pernah dengar? Saya terapis Al-Quran, Bu. Itu memahami penyakit, itu salah satunya itu, Bu. Bahwasanya penyakit itu muncul karena dosa. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sisi letak sakitnya, itu ternyata nggak jauh, Bu, dari dosanya. Nggak jauh. Meripat, kok sakit merah mawon. Ternyata banyak maksiat, gitu. Seorang ibu-ibu bolak-balik sariawan mawon. Ternyata tuh. Nggak jauh, Bu, nggak jauh ternyata. Dan memang itu Allah bikin kita agar kita sadar kita salah dan segera bertobat pada Allah Ta'ala. Ada orang tangannya sakit tiba-tiba kayak lumpuh begitu. Belakangan obatnya nggak jauh, Bu. Apa itu? Perbanyak sedekah. Sedekah aja, lumpuhnya lo hilang, Bu. Masya Allah. Lo kok bisa begitu ya? Nah tadi ada hubungan dengan dosa. Dalam Asy-Syura ayat 30. Nah itu dia. Alhamdulillah, matur nuwun, Bu. Jadi tentang musibah ini bisa kita dari situ. Maka kalau kita ingin bersabar, ingin bisa bersabar menghadapi musibah, itu panjenengan gunakan rumus yang Rasulullah sebutkan mawon. Rasulullah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu begini, Bu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam mana? Oh ya, Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Nih, riwayat Muslim, Bu. Rasulullah begini, ajaban li amril mu'min wa laisa li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin itu, kata Nabi. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali bagi orang beriman. Apa itu? Seluruh masalah yang dihadapi itu bisa jadi pahala. Hebatnya orang beriman, Bu, itu seluruh episode kehidupannya itu semua bisa jadi pahala. Apa itu? In asobathu syarra'u syakara. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan itu menjadi sumber pahala buat dia, jadi kebaikan buat dia. Sebaliknya, in asobathu dharra, jika dia mendapatkan sesuatu yang nggak enak nih, kesedihan, mendapatkan musibah, sabara, dia segera bersabar, dan itu menjadi sumber kebaikan buat dia, dapat pahala karena itu. Maka orang-orang beriman itu dia luar biasa, Bu. Enak ya dadi ganjaran, susah gitu di ganjaran. Dan saya, Bu, kalau berpahalanya kita hanya lewat ibadah sholat mawon, kira-kira kurang mboten, Bu? Kurang. Sholat jenengan berapa menit sehari? Dalam berapa menit sehari? Kan 5 kali toh. Sekali sholat berapa menit? 10 menit? Enggak ya? Paling wis dirasani yang imami kan, sawing imami arek iku. Oke lah, 10 menit. Kalau kali 5 50. Hidup kita berapa? 24 jam. Yang dibuat sholat hanya 50 menit sampai 1 jam. Hadirin, rasanya kalau mengandalkan pahala hanya lewat sholat, kok susah rasanya. Ngimbangi dosa ini kok susah. Maka jenengan perlu rumus tadi, Bu. Apa itu? Jika hidup kita bertemu dengan enak,
jadi pahala dengan bersyukur. Jika ketemu tidak enak, jadi pahala dengan bersabar. Itu rumusnya, Bu. Maka kita menghadapi masalah apapun, coba terima dengan hati yang berbeda. Coba terima sebagai peluang, bukan sebagai musibah. Sebagai peluang apa? Peluang untuk mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya pembahasan khusus menghadapi musibah dengan senyuman. Saya punya materi khusus masalah itu. Nanti Pak, Dalam? sambung nanti. Oh ya, kapan-kapan insya Allah. Next. Begini Bu, contoh begini, saya gambarkan begini. Nabi bersabda begini, azamal jaza ma'azamal bala. Azamal jaza ma'azamal bala. Besarnya pahala, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya musibah atau besarnya rekosone jenengan menjalani ketaatan. Contoh begini, jenengan berangkat ke masjid, badhe sholat jamaah, kok tidak ada halangan apa-apa, nyampe ke masjid dengan selamat, pulang juga dengan selamat, sehat walafiat, tidak terjadi apa-apa, dapat pahala mboten? Dapat. Tapi kok jenengan berangkat ke masjid, badhe sholat subuh, dadak marang wonten udan duwres, masih juga berangkat, pahalanya dengan double. Pahala jenengan taat pada Allah, yang kedua pahala panjenengan bersabar. Loh kok tambah malih musibah nih, wis berangkat udanan kebles, sandale kentir. Kok masih berangkat ke masjid, cobel 3 panjenengan. Dadak mantuk, kepreset bisa. Ya Allah, cik dobele. Maka jangan lihat sebagai, kan kadang-kadang kita melihat Allah ika seneng be awak dhewe ini ya, kok tompok-tompok gitu kan ya. Padahal coba terima dengan sudut pandang berbeda. Justru jangan-jangan Allah sedang ingin menambah pahala kita lewat cara itu. Bu, Ibu, nyantol mboten Bu? Nek jenengan taat teng bapak di rumah berpahala mboten? Kalau jenengan taat dadak plus kayak musibah Bu, gak dibelanjani, berpahala mboten? Pahala double 2 Bu. Dadak plus malih Bu, wis taat sembarang dimasak nih, sare dipijeti gitu, wis gak dibelanjani, pamitan mancing gawa koper 3 minggu gitu. Masalah. Pahalanya dengan double. Coba lihat dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai akhir begini, saya contoh begini. Jangan pernah lihat tukang fotografer. Itu keindahan itu kapan terjadi? Hasilnya cetak. Pasti cetak. Dia keindahan itu kenapa? Karena dia pinter ambil angle-nya, pinter ngambil sudut pandangnya. Pirsa, contoh, ada melati tumbuh di atas teletong sapi. Melati tumbuh di atas teletong sapi. Jika kita foto, yang difoto melatinya indah betul Bu? Indah. Itu jadi lagu itu Bu. Melati, jadi bagus. Ya kan? Tapi coba sedikit turun, itulah maka angle yang berbeda akan berbeda. Maka coba lihat Bu, musibah itu jangan dihadapi dengan suudzon sama Allah. Bukankah musibah adalah saat dimana Allah mengurangi dosa kita, dimana saat Allah membuka pintu ijabah doa kita, dimana saat itu Allah memulai proses penghapusan dosa-dosa kita. Luar biasa Bu, bahkan memulai proses pembebasan dari api neraka itu lewat musibah yang kita alami. Maka nanti kawan-kawan kita bahas apa? Menghadapi musibah dengan senyuman. Pertanyaan yang terakhir, yang kedua terakhir, tentang sholat khusyuk. Ngeten Bu, kualitas sholat saya pernah menjelaskan betul yang dulu itu belum tahu ya. Kualitas sholat ada 3 Bu. Yang pertama daimun,
kedua yuhafidun, ketiga khosyi'un. Dalam Al-Quran minimal 3 ini Bu, kualitas sholat kita jaga. Pertama daimun, di mana dalilnya dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Tulis mohon rumiin, tidak apa-apa, nanti bacanya nanti. Daimun, Al-Ma'arij ayat 23. Yang kedua yuhafidun, dalilnya di mana Al-Ma'arij juga ayat 34. Yang ketiga khosyi'un, di mana dalilnya di surat Al-Mu'minun ayat 2. Jadikan dalilnya dulu, nanti di rumah di murojaah malih. Nek kober ayat 2. Ayat 2. Oh, itu dalilnya dulu. Sekarang saya berikan kisi-kisi penjelasannya. Begini Bu. Yang pertama adalah daimun. Apa itu daimun? Daim itu kontinu. Jadi kontinu, istiqomah, kontinuitasnya. Sholat yang berkualitas itu yang kontinu, boten angin-anginan, boten tergantung tanggal, boten tergantung isi dompet, boten. Terus mau sholat, bahudan, bahangin, sholat, baawan, babengi, waktu sholat, jalan sholat. Itu daimun. Yang kedua yuhafidun. Apa itu yuhafidun? Terjaga kualitas sholatnya, detail kualitasnya, kesucian tempatnya, kesucian badannya, pakaiannya, fasohah, kefasihan bacaan fatihahnya, rukuk sujudnya tumakninah, itu namanya yuhafidun. Maka tidak banyak arti Bu, sholat terus sih, tapi telat terus, nggak berkualitas. Sholat terus sih, tapi kesusu-susu terus, kupuh kabeh terus, ya kan? Atau sebaliknya, sholatnya kalem sih, tapi kadang-kadang bolong. Itu kebalik kan? Yuhafidunnya kena, daimunnya nggak kena. Jadi yang daimun itu sisi kontinuitasnya, yuhafidun detail kualitas di dalamnya. Ya. Yang ketiga khosyi'un. Apa itu khosyi'un? Khusyuk. Nah, khusyuk itu Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 145 45 itu. Apakah itu khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Garis besarnya Bu, khusyuk itu maknanya nyambung. Wis, kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana, nyambung Bun. Nun sewu, jenengan misalkan lihat ada video tanpa suara. Ini ceritanya lihat video tanpa suara. Ada orang terima telepon Bu. Pertama saat dia terima telepon itu sambil geletaan nonton Bu. Ogah-ogahan terima telepon itu. Apa? Kayak ogah-ogahan gitu Bu. Di saat yang berbeda dia terima telepon segera duduk Bu, dia duduk sikap sempurna, dalam ya siap, nggih, dalam siap. Menurut panjenengan dua peristiwa itu dia nerima telepon dari orang yang sama atau berbeda? Yang pertama dari siapa? Mungkin adiknya, mungkin koncone mancing gitu. Yang kedua dari siapa? Atasannya, bosnya. Betul betul? Beda. Sekarang mari kita lihat, mari kita bawa permisalan ini untuk memahami sholat khusyuk. Ada orang sholatnya sama juga, sama-sama sholat maksudnya. Yang satu sholatnya itu pelan, tenang, rukuknya tumakninah, sujudnya tumakninah, baca fatihahnya dia begitu menikmati. Yang model kedua, wes dan wes kecepatan cahaya. Menurut panjenengan, apakah yang dihadapi, apakah persepsi dua orang ini sama? Yang pertama, yakin dia sedang berhadapan dengan orang yang dihormati, orang yang dia takzimi, dia sedang menyembah kepada Allah. Yang kedua, susah kita mengatakan dia sedang khusyuk. Maka saya sering dengan lontaran pertanyaan begini, nun sewu, jenengan nek salat niku ngadep Gusti Allah, napa ngadep tembok?
Dalam? No, bedanya coba. Tadi itu respeknya. Di mana respeknya? Lihat tadi, lima telepon tadi. Kan sama-sama nggak ada orangnya, tapi kok beto? Gitu kan? Saya bertahun-tahun, Bu, kumpul dengan para ajudan-ajudan Jatim 1 itu. Wah, geledakan-geledakan ngoten niku, wah siap, nggih, siap nggih. Dereng lama-lama padahal gak kaosan, gak kelamin, siap. Oke, siap tok wae wis. Emang takzim karena di ujung sana ada orang yang dihormati. Tapi orang-orang yang leyeh-leyeh mawon pasti di ujung sana bukan orang yang dihormati. Maka memahami konsepsi khusyuk kurang lebih di situ posisinya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana caranya? Ngoten toh, biar bisa khusyuk. Ngeten, Bu. Banyak teori yang mengumumkan masalah ini. Di antaranya kalau kita merujuk pada ayat tadi, yang pertama jenengan fahami artinya. Arti bacaannya. Jenengan sholat fahami artinya. Itu salah satu cara. Ben nyambung antara kita dengan sholat kita ini nyambung pertama. Yang kedua, kita fahami kita sedang menyembah Allah. Kita ketemu sama Allah loh. Jenengan mohon kalau ketemu sama maaf Pak Lurah, hormat betul Bu. Takzim kan? Nun sewu Pak Lurah. Kalau mriki wau pertama silaturahim. Sing nomor kali ngeten Pak Lurah, kula niki badhe utang. Takzim ngomong diatur begitu kan? Sekarang kalau ketemu Pak Lurah ngomong kayak orang besosolen gitu, gimana aja Pak? Sebenarnya besosolen aja kan? Besosolen itu the besosolen is ngomong ke susu kubu kabeh. Maka kalau kita ketemu sama Allah mestinya memuji dengan takzim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu kan kita sedang memuji Allah toh? Nggih mboten, Bu? Memuji Allah dengan takzim. Kalimatnya pelan-pelan takzim. Ayo jenengan mawon dilem kali bapaknya arek-arek tapi koyo gak menjiwai. Tersinggung mboten jenengan, Bu? Bu sampean koyo ane ayu, Bu, tapi betol-tole ngoten niku. Tersinggung mboten jenengan? Lo tersinggung, sampean temen tak gak ngelem iki. Ngoten ta kira-kira. Maka bayangkan, Bu, kadang-kadang kita ini perlu sering memahami konsepsi seperti itu, Bu. Jadi bagaimana caranya bisa khusyuk? Pertama, fahami artinya. Yang kedua, sadari jenengan sedang menyembah kepada Allah, penguasa alam raya yang menguasai rizki kita, menguasai ruh kita, menguasai ruh anak-anak kita. Maka kalau kita menjumpai anak kita sakit, sholat yang benar, Bu, jenengan sedang bertemu dengan orang yang memutuskan apakah anak kita sembuh atau tidak. Jenengan punya masalah keluarga, sing khusyuk, sing tenang, Bu, jenengan sedang bertemu dengan yang memutuskan apakah rumah tangga kita akan hancur atau akan terus menjadi langgeng. Kalau kita punya masalah bisnis, sadarlah kita sedang menyembah siapa? Allah yang di tangannya memutuskan hati para customer kita. Maka customer kita akan belok beli apa enggak jadi, itu adalah Allah yang memutuskan. Maka jangan remehkan. Maka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa artinya falah, Bu? Kemenangan. Bahagia. Itu kan? Bahagia. Bahagia itu apa sih artinya, Bu? Iya, senang gitu. Utang kesauran bahagia mboten? Bahagia. Anak sembuh dari sakit bahagia mboten? Bahagia. Bapaknya lari dapat HR double bahagia. Gitu? Maka kalau kita diajak hayya 'alal falah, sesungguhnya kita diajak untuk mencapai kebahagiaan. Cuma kadang-kadang kan mboten sampai paham. Diganti pawon ya adzane nggih. Hayya 'alas shalah, gitu. Ayo sholat, diganti yang kedua, diganti ayo utang kesauran. Ayo anak ndang waras, gitu. Kita kadang-kadang nggak ngamper di situ, ya biasa-biasa aja. Diajak sholat, engko ae gitu ya. Hayya 'alas shalah, jawabannya engko ae. Hayya 'alal falah, isi repot rapat, ya kan? Baik, semoga manfaat nggih. Bisa dipahami Bu, dua tadi nggih. Apa? Ngerti artinya sama menyadari kita sedang berhadapan dengan Allah.
Semoga manfaat. Kawan-kawan bisa kita bahas lebih dalam insyaallah. Oke. Baik, hadirin makullah. Mungkin itu kita simpulkan ngaji kita yang awal tadi. Apa Bu? Yang pertama tadi bahwasannya yang paling awal tadi saya cuplikkan apa? Ciri khas orang-orang yang akan mendapatkan surga, masuk surga sekeluarganya. Siapa Bu? Orang yang nyambung silaturahim. Ayo jaga silaturahim nggih. Jangan gampang pudar hanya gara-gara beda-beda. Alah beda sedikit itu biasa. Jangan dikira sahabat Nabi itu sama semua, enggak Bu. Antar mereka lo beda, ya kan? Ingat kisahnya beda antara witirnya, waktunya witir sahabat Abu Bakar dan Umar itu kan? Itu kan beda. Satu tidur dulu baru witir, satu witir dulu baru tidur. Toh nyatanya dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Maka yang rukun saja. Yang kedua apa? Tadi kita berikhtiar menjadi orang-orang istimewa. Siapa mereka orang istimewa? Pertama, orang yang pemurah dalam kondisi apapun. Yang kedua, menahan amarah. Ketiga, mudah maafkan orang lain. Orang-orang istimewa ini akan mendapatkan apa? Ampunan Allah dan surga tipe istimewa. Maka terakhir pilihannya apa? Jadi biasa atau manusia istimewa? Berusahalah menjadi manusia istimewa. Semoga manfaat ngaji kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mohon terima ibadah kami ya Allah. Mohon terima salat kami, puasa kami dan seluruh amal kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Mohon Kau berkenan menerimanya ya Allah. Walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang sesuai contoh Nabi-Mu. Mohon ampuni kami ya Rabb. Mohon ampuni kami ya Rabb, dan mohon Kau berkenan menerima amal kami ya Allah, dan mohon Kau berkenan memberikan peluang kami, membimbing kami memperbaiki diri setelah ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra-putri kami ya Allah, mohon jadikan mereka putra-putri yang soleh dan solihah. Jadikan mereka putra-putri dan keturunan sumber kebahagiaan kami dunia sampai akhirat. Jadikan putra-putri kami dan keturunan kami kelak akan memberikan kebahagiaan kami dunia sampai akhirat, meringankan langkah kami dunia sampai akhirat. Dan mohon jauhkan mereka dari perbuatan yang akan memberatkan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk putra-putri kami yang dekat dengan kami saat ini, mohon bimbing kami, mudahkan kami menjadi tauladan buat mereka ya Allah. Dan untuk mereka yang jauh dari kami saat ini ya Allah, mungkin di luar kota, di luar negeri, mohon Kau jaga mereka ya Allah. Mohon jaga mereka ya Rabb, jaga zahir dan batinnya ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang soleh di sana ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu di sana ya Allah. Dan mohon Engkau dekatkan mereka dengan kawan-kawan yang baik dan jauhkan dari kawan-kawan yang jahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami sadar bahwasanya hidup ini pasti akan berakhir. Pada saatnya ajal pasti akan menjemput kami ya Allah. Mohon Kau berkenan di sisa hidup kami ini ya Allah. Berikan kami, bimbing kami ya Allah menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang yang solihah, menjadi orang-orang yang bermanfaat ya Allah. Bimbing agar kami menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa dan negara kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Dan mohon Kau bimbing kami memperbaiki diri dari hari ke hari, semakin banyak kebaikan, semakin berkurang dosa, dan kapanpun Kau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, untuk saudara kami di Palestina dan di negeri muslim yang lain yang saat ini tertindas, terdolimi, mohon tolong mereka ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Berikan kemenangan atas mereka ya Allah. Dan porak-porandakan barisan musuh-musuh mereka ya Allah. Dan mohon berikan ampunan buat kami ya Allah, yang hanya bisa mendoakan mereka dari jauh ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Demikian kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.